Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah Tafsir Maqasid. Di sini kelompok 9 beranggotakan Muhammad Reja Syapalepi dengan NIM 208304011 dan juga teman saya EF Nafis Hamdani yang memiliki NIM 208304025. Di sini kami akan menjelaskan terkait tentang Tafsir Maqasid Quran Surah An-Nisa ayat 11 yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh teman saya F. Nafis Hamdani. Pengertian dari tafsir An-Nisa ayat 11 yaitu bahwasanya Allah telah menyuruh kepada kita untuk melakukan hukum waris kepada anak-anak kita kelak apabila kita telah dipanggil ke Baitullah, dan apabila anak-anak kita meninggal terlebih dahulu, maka mereka juga harus melakukan hukum waris kepada ayah dan ibunya demi untuk memperbaiki nasib hidup dan juga mengajarkan kita kepada keadilan. Dan tidak semua anggota keluarga harus mendapatkan harta warisan, tetapi yang terdekat saja dan yang menurutmu penting dalam kehidupan, yang sering membantumu dalam keadaan susah. Apabila anak yang kita tinggalkan yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki itu 2 kalinya bagian dari anak perempuan. Dan apabila anak yang kita tinggalkan yaitu perempuan semua dan lebih dari 2 orang, maka mereka mendapatkan bagian 2/3, sama dengan apabila kita mempunyai anak perempuan 2 orang, maka hitungannya pun sama, yaitu 2/3. Apabila ada anak perempuan yang tidak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan dan dia merupakan anak tunggal, maka anak perempuan itu berhak mendapatkan seluruh harta warisan dari ayah dan ibunya. Dan sama dengan kebalikannya, apabila ada anak laki-laki yang tidak mempunyai saudara sama sekali, maka dia berhak untuk mendapatkan seluruh harta warisan ayah dan ibunya. Sedangkan apabila ada seorang anak yang meninggalkan ayah dan ibunya saja tanpa mempunyai keturunan atau saudara kerabat yang dekat, maka ibu mendapatkan 1/3 dari harta warisan dan bapaknya mendapatkan sisa hasil warisan tersebut. Kemudian apabila ada seorang anak yang meninggalkan bapak dan ibunya dengan adanya saudara dan kerabat dekat, baik dari perempuan atau laki-laki yang menurutnya berjasa dalam hidupnya, maka ibunya mendapatkan 1/6 dari harta warisan dan bapaknya mendapatkan 1/6 pula dari harta warisan, dan sisanya diberikan kepada saudara atau kerabat baik laki-laki maupun perempuan. Apabila terdapat saudara atau kerabat perempuan tanpa adanya laki-laki, maka bapak akan mendapatkan 1/6 dan sisa dari hasil dari harta warisan tersebut. Dan apabila tidak terdapat saudara atau kerabat dari laki-laki walaupun dia mempunyai kerabat atau saudara perempuan, maka bapak tersebut mendapatkan sisa dari harta warisan yang telah dibagi dengan istrinya tanpa membagi lagi dengan kerabat atau saudara perempuan. Seseorang yang meninggal itu mempunyai syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melakukan wasiatnya, dan yang mewariskan ini apabila ingin mewariskan hartanya harus terbebas dari hutang-hutangnya. Syarat-syarat untuk dilakukannya hak waris atau warisan yaitu: 1. Betul-betul meninggal seseorang pewaris. Yang kedua yaitu menyelidiki harta warisan dari ahli waris setelah kematian ahli waris walaupun hanya sekejap. Yang ketiga yaitu mempunyai ilmu yang mumpuni dalam menentukan hukum warisan. Sebab-sebab diadakannya warisan yaitu: 1. Adanya keturunan di dalam suatu keluarga. Yang kedua yaitu adanya sesuatu pernikahan di dalam suatu keluarga. Yang ketiga membebaskan satu budak sebagai jariyah dalam nasab harta. Dan apabila tidak ada seorang budak, boleh digantikan dengan bersedekah dalam bentuk harta atau makanan untuk kebutuhan sosial seperti kaum duafa atau iuran pembangunan masjid dan lain-lain.
Lalu rukun-rukun dalam warisan. Terdapat 3 rukun dalam warisan. Yang pertama yakni pewaris yang mewariskan atau dari si mayit tersebut. Lalu yang kedua yang diwarisi harta oleh pewaris setelah kematian seorang pewaris. Lalu yang ketiga harta yang diwariskan. Dan barang siapa yang mati dari seorang pewaris, akan tetapi dia tidak mempunyai seseorang untuk diwarisi, atau dia mempunyai seorang ahli waris, akan tetapi dia tidak mempunyai harta yang cukup, maka tidak akan dilakukan hak waris dikarenakan tidak sesuai dengan rukun-rukun dalam warisan. Lalu hal atau faktor yang tidak diterimanya harta yang diwariskan. Terdapat 3, yakni yang pertama menjual anak atau budak. Yakni apabila ada seseorang tuan yang pernah menjual budak atau anaknya diperjualbelikan, kemudian harta yang didapatkannya dari menjual budaknya tersebut dilarang untuk bisa diwariskan. Lalu yang kedua itu pernah membunuh atau membegal, yakni tidak bisa diwariskan harta dari seorang pembunuh atau begal dari hasil bunuhannya atau begalannya tersebut. Lalu yang terakhir keluar dari agama Islam, yakni tidak bisa diwariskan harta orang muslim kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang yang murtad. Lalu pada intisari ayat Quran surah An-Nisa ayat 11 ini bahwasanya Allah telah mengatur segala urusan manusia dengan kebijaksanaannya dan segala pengetahuan yang tidak diketahui oleh manusia pada umumnya, karena Allah sangatlah adil terhadap hamba-hambanya. Dan kalian tidak akan pernah mengerti bagaimana Allah melakukan semua itu dengan keadilan-keadilan yang telah Allah berikan. Sungguh Allah Maha yang mengetahui apa yang pantas untuk hambanya, karena kebaikan itu ada dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kelompok 9. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan dan diterima untuk kritik dan sarannya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.